Sesi pertama sidang BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul negara di hadapan sidang pleno BPUPKI. Isinya antara lain: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain usulan lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara, yang antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Mr. Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Dr. Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selain Mr. Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Insinyur Soekarno. Usul Insinyur Soekarno tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Insinyur Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila yang berarti 5 dasar pada rumusannya atas saran seorang ahli bahasa, Mr. Muhammad Yamin, yang duduk di sebelahnya. Oleh karena itu, rumusan Insinyur Soekarno tersebut adalah rumusan Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu dapat diperas menjadi Trisila, di mana isi dari Trisila tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratis, 3. Ketuhanan. Kemudian, Trisila tersebut dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang pada intinya adalah: 1. Gotong royong, Dengan demikian, maka tanggal 1 Juni tahun 1945 juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila, dan sekaligus menutup usulan blueprint negara Indonesia pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni tahun 1945 ini.
cita-cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cuwo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya, berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko Icu. Jakarta, 17 November 2604, Cuwo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Churchill, dan Van der Plas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Sidang BPUPKI 2. Juli 1945 diumumkan penambahan 6 anggota baru. Pembagian tugas untuk membahas 6 agenda. Juli 1945 dibentuk 3 panitia umum. Panitia Perancang UUD, Ketua Insinyur Soekarno. Panitia Keuangan dan Perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Panitia Pembelaan Negara, Ketua Adi Kusno Cokro Suyoso. Di hari yang sama, Panitia Perancang UUD kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yaitu dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Subarjo, dalam sidang Cuwo dan Sangin yang Parada ke-6 Harahap. telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Panitia Perancang UUD Mosi tersebut Ahmad adalah Subarjo, petunjuk bagi kita, Sukiman, bangsa Parada Indonesia. Harahap. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Merancang bentuk unitarisme dengan kepala negara di tangan satu orang atau semati dengan Dainepon, serta membentuk berkorban panitia kecil seikhlas-ikhlasnya perancang oleh UUD, karena peperangan Ketua sekarang ini membela Supomo. keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan Panitia negara Perancang Indonesia UUD yang berhasil merdeka, membahas dan menyepakati bersatu,
berdaulat, Lambang negara. adil, B. dan Negara makmur, Kesatuan. yang tetap C. menghargai MPR. budi jasa Dai Nippon dan hidup sebagai 13 anggota yang Juli sejati 1945. dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Membentuk Kita panitia berusaha penghalus dengan bahasa sesungguh-sungguhnya Supomo, menuju Agus keluhuran yang Salam, mulia Hussein dengan Jaya jalan Diningrat. memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan 14 sendiri, Juli menyuburkan kebudayaan Asia, 1945. meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara Rancangan bangsa-bangsa di Asia pernyataan Timur Raya kemerdekaan diambil berbakti dari Alemnia seikhlas-ikhlasnya ketiga kepada Piagam negara dan Jakarta. bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta Rancangan senantiasa pembukaan bertakwa UUD kepada diambil Tuhan yang dari Maha Esa. isi Piagam 5. Jakarta. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala Piagam berjuang Jakarta. menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan Rancangan kekeluargaan dasar seluruh manusia negara di dunia diambil dari menurut dasar Alemnia hak keempat pokok itu. Piagam Jakarta. Jakarta, 17 November 2604, Juwo Sangin. Rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 15 bab 1-2 pasal, Dengan termasuk berpegang teguh peralihan ketetapan hati dan aturan untuk membakar tambahan. habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Van der Pas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman 15 maklumat Juni bersama Asia Timur Raya 1945. telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Memberikan penjelasan mengenai dasar, falsafah, sistem yang dipakai menyusun RUUD. Juli 1945. Melalui perdebatan yang seru, RUUD diterima secara bulat oleh sidang pena. 17 Juli 1945. Hasil kerja dari semua panitia sidang BPUPKI II dilaporkan kepada pemerintah tentara Jepang.